dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati.
Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama berkata, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Mari terus sembah Tuhan, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari semua pria berkata pujian dari awal. Semua pria sama-sama katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ini doa kami. Kerinduan di hadapan hadirat-Mu, segala keangkuhan kami hilang. Mari gantian semua wanita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan. Mari nyanyi bersama-sama. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Angkat kedua tanganmu bersama. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa. Dengar penyembahan gereja-Mu pagi ini ya Tuhan. Hanya Tuhan yang kami tinggikan. Katakan dalam hidupku. Mari nikmati hadirat Tuhan. Biarkan musik saja. Angkat kedua tanganmu. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari agungkan Yesus pagi ini. Kau yang berkata Tuhan, Engkau layak terima pujian kami. Engkau yang berkata Tuhan layak terima penyembahan kami. Angkat kedua tanganmu. Arahkan wajah-Mu. Pandang Yesus pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau Ya Tuhan, bilang sama Tuhan. ku tinggikan Oh Tuhan nama-Mu Yesus, Yesus dalam hidupku dalam hidup lebih dari segalanya. Mari sembah, sembah Tuhan Yesus. Ku sembah Kau
Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari berkata kepada Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Dalam hidupku ya Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa, ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, lebih dari segalanya. Sembah Tuhan Yesus, ku sembah Kau, ya Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Engkau yang mengalami pergumulan hari ini, engkau yang mengalami tekanan hari ini, engkau yang mengalami jalan buntu hari ini. Mari pandang Yesus, mari pandang hadiratnya. Oh Jesus, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Shandaralabaralabaralabo. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Lebih dari apapun kami mau sembah Engkau, ya Tuhan. Syakaralabaralabaralabaralaba. Nikmati Tuhan pagi ini, nikmati hadiratnya. Oh riabakandaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah. Syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Kau hadir atas gereja-Mu pagi ini ya Tuhan. Engkau hadir atas jiwa yang terluka, Engkau hadir atas jiwa yang membutuhkan. Syakaralabaralabaralaba. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah Dia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu berseru kepada Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ya Bapa, ya Tuhan. Namamu yang menyembuhkan, namamu yang membebaskan. Sembah Tuhan, ku sembah Kau.
selalu dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Kasih tepuk tangan yang dahsyat dan panjang buat Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan umat-umat pemenang. Sorak-sorai bagi Yesus. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Biarkan jemaat saja ku tinggikan namamu Yesus Namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru dan saya percaya bahwa langkah-langkah kita terus ada dalam pimpinan Tuhan. Masuk tahun yang baru, tahun 2024, tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Kita semua akan melihat pimpinan Tuhan yang sempurna terus dan akan membawa kita naik lebih hebat, lebih baik, lebih sukses dan rencana Tuhan akan digenapi tahun ini. Amin. Saudara, kita akan dengar firman Tuhan, oleh karena itu kita berdoa dulu ya. Siapkan Alkitab, siapkan hatinya supaya kita semua sama-sama diberkati. Dan sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami semua Tuhan kumpulkan untuk hadir bersama-sama. Hari ini kami mau dengar firman. Biarlah Roh Kudus bekerja dan mengurapi setiap kami. Semua yang punya telinga, biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kami. Sehingga kami nanti jadi orang-orang yang menangkap pesan Tuhan. Mampu hidup di dalamnya. Dan hidup kami dipimpin sama Tuhan. Kami gak bisa jalan sendirian tahun ini. Tahun ini kami perlu Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar setiap kami boleh menerima yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah masuk jauh. Lumayan jauh ya. Ke dalam tahun yang baru. Tahun 2024. Saya tetap percaya Tuhan mau bekerja dengan luar biasa. Sepanjang tahun yang baru ini. Saudara, tapi ada beberapa proses yang akan kita lewatin. Beberapa tantangan yang akan kita hadapi. Waktu Anda dan saya berjalan dalam musim yang baru. Nah, akan ada perubahan. Dan setiap perubahan, tantangan yang ada harus dihadapi dengan attitude yang baru tentu saja. Ada ayat yang berkata, anggur baru cuma bisa ditampung dalam kirbat yang baru. Perlu perubahan attitude, perubahan cara pikir, perlu penyesuaian diri. Sehingga Anda dan saya bisa fit in, bisa cocok sama perubahan yang sedang terjadi di sekitar kita. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar firman. Di dalam Alkitab, ada masa di mana Israel pernah mengalami perubahan. Banyak ya, ketika raja-raja berganti, ketika perubahan transisi dari hakim-hakim menjadi raja, ya. Lalu kemudian perubahan juga dari masa pemerintahan menjadi masa pembuangan. Masa pembuangan kembali kepada masa menetap kembali ke Yerusalem. Israel dan Yehuda mengalami masa-masa perubahan berkali-kali. Ada satu masa perubahan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan pada saat ini, sudah dikasih Tuhan. Yaitu masa perubahan dari masa berputar-putar 40 tahun di padang gurun untuk menyeberang ke dalam Kanaan. Tadinya menjadi bangsa yang
tidak menetap, sekarang menjadi bangsa yang menetap. Masa perubahan ini Israel harus berubah juga. Dalam pimpinan Yosua, Tuhan menuntun mereka. Saya percaya kalau kita mendengar firman, kita akan terima pesan Tuhan. Kita akan terima pelajaran, kita akan terima insight, kebijaksanaan. Waktu Anda dan saya membuka hati. Amin, saudara kasih Tuhan. Dan biar Tuhan menyampaikan pesan ini kepada kita semua dan kita semua akan diberkati. Terambil dari Yosua 3 ayat 3 sampai dengan 6. Mari kita baca sama-sama. Yosua 3 ayat 3 sampai dengan 6. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Ini saya potong aja biar cepat ya. Jadi sebelumnya Yosua sedang berbicara dengan bangsa itu, lalu kemudian langsung ke ayat ketiga ya. Dan Yosua memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Nah, penggalan yang pendek ini dialami sama Israel. Ini masa-masa mereka akan nyebrang masuk ke Kanaan, mereka nyebrangin sungai Yordan. Momen sebelum itu, saudara yang dikasih Tuhan, ada percakapan ayat Yosua 3 ayat 3 sampai dengan 6, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, waktu saya baca ayat ini, tiba-tiba Tuhan taruh kuat sekali di hati. Bagikan bagian yang ini. Ya. Ada 4 poin yang perlu kita lakukan dan perlu kita persiapkan lebih lagi. Kalau kita mau lihat perubahan-perubahan yang ada di depan kita, kita bisa siap menghadapinya. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, Yosua ngomong kepada orang Israel, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kapan Israel harus berubah? Kapan mereka harus bergerak? Timingnya adalah ketika mereka melihat tabut perjanjian. Melihat, katakan sama-sama, melihat. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang masuk 2024, matanya masih di 2023. Mata kita sudah harus mulai melihat kepada 2024. Apalagi kalau kita sudah masuk cukup dalam di dalam tahun ini. Jangan terus hidup di 2023. Lihat yang ada di depanmu. Ini udah harus segera dihadapi. Kita mau lihat berkat Tuhan. Kita mau lihat janji Tuhan. Kita mau lihat penuaian. Kita mau lihat rencana Tuhan digenapi. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Tapi jangan terlalu banyak lihat ke belakang dulu lagi, saudari kasih Tuhan. Ya, kalau sudah masuk di 2024, lihat ke depan. Tuhan memimpin di depan. Ada tabut Allah menuntun. Ada hadirat Tuhan menuntun. Fokus. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Lihat keadaan. Don't run away from the process. Jangan lari dari tantangan. Jangan lari dari masalah. Lalu kemudian ngedumel di belakang. Nanti akhirnya muter-muter balik lagi di padang gurun. Ya. Tapi Tuhan sekarang sedang melakukan perkara baru. Dia ingin menggenapi janji yang sudah ratusan tahun diberikan kepada orang Israel. Dan hari itu, generasi itu akan menerima dan mewarisinya. Dan itulah sebabnya mereka sudah harus fokus sama janji Tuhan. Kalau saudara melihat bahwa pembacaan kitab Yosua, di Yosua 3 itu, yang akhirnya mewarisi janji Tuhan untuk masuk dalam tanah Kanaan, tidak satu pun mereka adalah orang Israel yang sama yang keluar dari Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb.
Ketika di kitab Bilangan, Musa mengutus 12 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan kabar baik dan sejalan dengan apa yang jadi rencana Tuhan. 10 pengintai memberikan kabar buruk dan akhirnya kabar yang diterima oleh 10 pengintai ini yang dipercaya oleh orang Israel sehingga mereka memberontak terhadap Tuhan dan Musa. Dan kemudian Tuhan menghukum sehingga tidak ada satupun generasi yang keluar dari Mesir yang nanti akan melihat tanah Kanaan. Tapi waktu mereka ngedumel, mereka bilang nanti kami dan keturunan kami akan diinjak-injak, akan dimakan seperti belalang dan sebagainya. Sudah dikasih Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, nanti anak-anakmu yang katanya akan ditindas oleh orang Israel, oleh orang Kanaan itu yang justru akan masuk dan akan menang. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi waktu Anda dan saya membaca Yosua 3 ayat 3, pesan ini adalah untuk orang Israel yang bukan yang keluar dari Mesir. Ini untuk orang Israel yang lahir di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi janji Allah. Saudara, apa yang sudah lama berakhir. Sekarang yang baru sudah datang. Maka kalau kita mau terima yang baru, Anda dan saya harus terima dengan kirbat yang baru. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya, untuk Kanaan, tanah yang baru, generasi yang baru. Kita mesti siap dengan ini. Karena perubahan ada di depan mata. Kita tidak bisa tolak itu. Saudara dikasih Tuhan, harus menyesuaikan diri. Percaya deh, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Waktu Anda dan saya menghadapi banyak hal di depan, perubahan-perubahan dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam perusahaan, dalam pekerjaan, karir, tantangan-tantangan pelayanan dan sebagainya. Andalkan Tuhan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Sama seperti Paulus bilang, aku melihat ke depan, melupakan yang di belakang. Aku dorong ke depan. Itu kata Paulus. Saudara dikasih Tuhan, mau sukses 2024, mau bangkit dan jadi teranglah, saudara harus lihat ke depan. Lihat Tuhan pimpin. Lihat ada tabut perjanjian. Ada hadirat Tuhan. Ada tiang awan, tiang api yang menuntun. Anda dan saya tidak jalan sendiri. Jalan dipimpin Tuhan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh ya, yang percaya katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Jangan ragu sama kasih setia Tuhan. Tahun baru ini memang kita sama-sama gak tahu ada apa di depan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah gini, be there. Hadir di situ. Waktu mulai melangkah, Tuhan mulai memimpin, jangan kemana-mana.
Udah di situ aja. Jalan dengan Tuhan. Lihat dia ada di depan. Mata kita tertuju. Supaya kita bisa lihat. Ada Tuhan yang menuntun Anda dan saya. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua. Ayat keempat dibilang begini. Hanya waktu sedang mengikuti tabut itu. Antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ada yang sudah punya pengalaman dengan 2024? Terus balik lagi? Wah, kalau Anda sudah punya pengalaman dengan 2024 dan balik lagi gitu ya. Saudara kasih Tuhan, wah tolong bocorin dong ya. Ada apa 2024 gitu ya. Kan kita sama-sama belum pernah tahu ya 2024 ada apa. Jalan yang engkau akan jalani itu belum pernah engkau lalui dahulu gitu. Nah makanya pasang jarak biar bisa lihat jalannya. Ya. Tabut Tuhan ada di depan. Rombongan maksudnya saya, Anda, keluarga, teman-teman gereja ada bareng-bareng satu barisan. Ya. Tapi waktu dalam perjalanan itu kadang-kadang fokus kita suka salah. Nah kalau kita terlalu dekat ke depan, Anda nggak bisa konsentrasi melihat. Kita ini lagi ngapain, kita lagi gimana, kita lagi di mana. Kita nggak bisa lihat big picture-nya, kita nggak bisa lihat keadaan secara global. Terlalu sempit yang kita lihat. Hanya yang hari ini, hanya yang dekat, hanya yang jangka pendek. Tapi Tuhan bilang, kalau mau jalan ikuti Tuhan, pasang jarak supaya bisa memperhatikan jalan yang sedang kita jalani itu. Kita bisa memperhatikan jalan yang sedang kita tempuh itu. Nggak hanya sekedar ngikutin belok kiri, belok kanan. Tapi kita nggak paham kita lagi kemana, kita lagi ngapain. Tuhan nggak mau kita taat membuta seperti itu. Tuhan mau kita cerdas, bijak, paham apa yang sedang engkau hadapi, ngerti. Suatu pagi saya datang ke gereja hari Minggu pagi di tempat kami mengembalakan di Keramat Jati. Mau naik ke gedung parkiran. Nah deket rem tempat naik ke gedung parkiran itu ada dua anak kayaknya kakak beradik naik sepeda. Ya. Yang kakaknya di depan karena badannya lebih besar kelihatan. Masih kecil juga tapi ya. Nah adiknya di belakangnya ngikutin. Tapi adiknya itu terlalu dekat di belakangnya. Sehingga adiknya itu nggak tahu kalau ada mobil kami mau mendekat. Ya, mau mendekat. Kakaknya di depan tahu. Ya, karena dia lihat ke depan, mungkin kakaknya sudah kring gitu ya. Sudah pencet belnya, lalu kemudian dia mungkin sudah kelihatan mulutnya komat kamit. Jadi mungkin dia sudah kasih tahu ke adiknya di belakang. Lalu kakaknya langsung belok kiri menghindari mobil kami yang sedang jalan mendekat kepada mereka. Gitu. Nah si adik ini rupanya karena baru belajar naik sepeda. Dia konsentrasi kepada kaki sama stang sepeda. Sama kemana dia berjalan dia cuma perhatikan sepeda kakaknya yang ada di depan dia. Terlalu dekat. Jadi dia gak perhatikan lagi yang di depannya. Yang di depan ada mobil kah atau apa saudara. Nah waktu kakaknya menghindar ke kiri, tiba-tiba adiknya itu ngelihat mobil kami. Ya, mobil kami. Masih jauh sih ya. Tapi saya sempat agak geli juga karena saya memperhatikan lihat wajahnya ya. Dia langsung menganga gitu, matanya membesar, kaget ya. Kaget, akhirnya dia ikut kakaknya juga belok kiri ya. Seperti itu menghindari. Itu loh saudara. Karena Anda tidak pasang jarak, Anda jadi tidak bisa lihat yang lain. Anda cuma fokus sama yang sekarang. Anda cuma fokus sama hari ini. Engkau cuma fokus sama tantangan saat ini, problem saat ini. Padahal ada banyak hal yang sebenarnya sedang kita hadapi di sana. Nanti, seminggu lagi, sebulan lagi, yang sebenarnya udah mulai bisa kelihatan. Tapi kalau kita pasang jarak, kita bisa lihat.
Kita bisa lihat kita sedang menempuh apa, jalan apa. Ya. Khususnya saya mau bicara sama anak muda. Ya. Jangan terlalu fokus sama pemuasan keinginan hari ini. Hidupmu panjang nak. Bukan cuma buat hari ini. Engkau masih harus berkarya lagi sebulan lagi. 2 bulan lagi. 3 bulan lagi. 1 semester lagi. 1 tahun lagi. Kita masih harus selesaikan 2024 loh. Jadi enggak bisa cuma fokus hari ini. Ya. Setuju. Kalau sudah mulai menjalani, ya supaya jangan terlalu khawatir. Ya biarlah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Ya Matius 6 ayat 34. Tetapi waktu Tuhan lagi ngajar ke kita, menjalani perubahan, waktu sedang menjalani pergantian musim, waktu sedang menjalani pergantian situasi, transisi. Jaga jarak, supaya bisa lihat jalan yang kau tempuh. Bukan cuma ngikutin, tetapi bijaksana, mulai jadi pintar, supaya bisa tahu ya, apa yang ada. Saya kasih contoh lagi, satu lagi. Ya. Berapa waktu yang lalu, bukan berapa waktu yang lalu ya, sudah cukup lama ya, berapa belas tahun yang lalu, 11-12 tahun yang lalu, kami punya pengemudi, supir yang pensiun. Ya, dia sudah tua, sudah berumur dan sudah matanya sudah mulai nggak bagus, jadi dia mengundurkan diri. Dan itu mendadak, waktu itu dia mengundurkan dirinya, karena rupanya problem matanya juga sudah parah. Nah, kami gak sempet tuh cari supir baru. Ya. Akhirnya tukang kebun kami angkat. Kami daulat untuk jadi supir. Ya, dia bisa nyetir, tapi dia bukan supir. Ya, dia tukang kebun. Nah, saya bilang udahlah, nanti saya yang kasih tahu, kiri kanan saya kasih tahu. Nah, lalu kemudian jalanlah kami, berjalan. Nah, hari pertama, hari kedua. Nah, waktu minggu pertama itu kami udah sadar ya, harus kasih arah, kasih petunjuk. Jadi tiap kali disupirin sama pengemudi kami yang baru ini, yang tadinya mantan tukang kebun, saudara, dia kan gak paham jalan, gak paham tempat-tempat ya. Jadi kita masih harus kasih petunjuk, kanan, kiri, terus kanan lagi, kiri lagi, segala macam. Gang ketiga belok kanan gitu ya, terus begitu ya. Nah, sudah sebulan, saya ingat saya udah pernah minta dia antar saya ke tempat yang saya akan tuju hari itu, udah 3 kali ke situ. Jadi saya udah bilang, tolong ya ke sana. Ya, kan saya rasa sudah berkali-kali, saya nggak perlu kasih petunjuk lagi. Jadi waktu sudah mulai berjalan, mobil jalan, saya sudah ngeliatin lain-lain ya, sambil kerja ya, HP, komputer saya bawa di mobil, saya sambil kerja begitu. Tiba-tiba waktu saya nggak sengaja angkat kepala, kaget saya. Karena kita sudah nyasar, saudara. Saya bilang sama pengemudi saya, loh kalau sedang dituntun kanan kiri, hafalin, lihat jalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi karena dia cuma fokusnya bukan ke jalan, fokusnya dengerin kiri kanan. Dia nggak ngapal jalan. Saudara, itu kan nggak bijak ya. Tuhan mau Anda dan saya jadi orang Kristen yang pintar. Cerdas secara rohani. Katakan amin. Jadi waktu berjalan, memahami jalan yang kita tempuh. Kita ngerti kenapa ambil keputusan ini. Kenapa kita menghemat sekarang. Kenapa kita tidak jadi beli barang ini, barang itu hari ini. Kenapa kita memutuskan untuk mengambil investasi hari ini. Kenapa ya, kita melakukan tindakan A, B, C hari ini. Atau sebaliknya, kenapa kita tidak jadi hari ini. Bukan cuma jadi atau tidak jadi, ambil atau tidak ambil. Tapi mesti paham mau apa, untuk apanya, menuju kemana, purpose. Jadi orang Kristen harus bijaksana. Karena Tuhan berikan otak untuk dipakai. Betul otak tidak boleh diandalkan, Tuhan yang diandalkan. Tapi otak tetap dipakai, harus dipakai.
Jadi waktu Anda dan saya melihat jalan hidup, melihat tuntunan Tuhan, Anda mulai belajar paham Tuhan lagi mau bawa kemana. Pahami secara global, secara besar. Sehingga Anda jadi orang Kristen yang bijaksana. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu dia ya. Pasang jarak supaya bisa lihat jalan. Yang ketiga, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Berapa banyak di tempat ini yang mau lihat mujizat? Berapa banyak di tempat ini yang mau lihat Tuhan turun tangan dalam kehidupannya? Saudara dikasih Tuhan, Allah yang kudus akan turun dalam kehidupanmu, mengerjakan mujizat. Karena namanya juga mujizat. Yang kerjain harus Tuhan. Kita gak ada yang bisa lakukan. Setuju? Gak ada yang dari kita bisa lakukan. Tuhan yang lakukan, namanya mujizat. Nah kalau mau lihat mujizat, mau lihat Tuhan turun tangan, kuduskan diri. Karena Allah yang kudus cuma bisa betah sama orang-orang kudus. Izinkan Tuhan menguduskanmu. Izinkan Roh Kudus menguduskanmu. Izinkan Roh Kudus juga mengingatkanmu supaya banyak bertobat, supaya jadi kudus. Lalu darah anak domba menguduskan karena engkau bertobat. Lalu Roh Kudus memimpin, memampukan engkau melakukan firman sehingga kau hidup dalam kekudusan. Dalam kekudusan itulah mujizat pasti akan terjadi. Katakan amin. Kuduskan dirimu. Sebab besok, kata Yosua nih ya, kepada Israel, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Hari ini saya sampaikan kepada Anda, kuduskan dirimu. Sebab tahun 2024, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Saudara kasih Tuhan, banyak introspeksi, banyak bertobat, banyak berubah. Banyak berubah. Supaya Anda dan saya lihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kalau mau lihat musim yang baru ini, season yang baru ini, Anda lalui bersama dengan Tuhan. Jangan jauh dari Dia. Keadaan boleh susah, tapi bukan berarti lalu kita boleh langgar firman sana sini. Jaga hidup kita dalam Tuhan. Jaga baik. Jaga baik. Ya. Tanggal berapa hari ini? Sudah berapa jauh hari ini kita masuk di tahun 2024? Hitung, masih sisa berapa hari lagi? Kita masih perlu mujizat tahun 2024. Belum lagi kalau kita ngomong nanti 2025, 2026 dan seterusnya. Tapi gak usah jauh-jauh dulu. 2024 aja. Sudah dikasih Tuhan. Kita butuh mujizat 2024. Siapkan diri supaya Tuhan bisa lakukan perkara besar di tengah-tengah kehidupanmu. Katakan amin. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Yang terakhir, poin keempat, ayat ke-6. Perhatikan kalimatnya. Yosua kemudian berbicara kepada para imam itu. Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saya ulangi. Perhatiin ya, perhatiin. Yosua ngomong kepada para imam, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Ada 2 perintah. Lalu apa yang dilakukan para imam? Maka
mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Apa yang diperintahkan, tepat itu yang dilakukan. Kalau mau lihat 2024, campur tangan Tuhan yang setia, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Engkau bawa dirimu makin dekat sama Tuhan untuk bisa dengar perintah Tuhan, untuk bisa lihat tuntunan Tuhan. Dan waktu dia turun tangan memberi order, memberi arahan, memberi tuntunan, memberi perintah, lakukan persis seperti yang Tuhan minta. Persis seperti yang Tuhan minta. Maka engkau akan lihat campur tangan Tuhan yang setia itu membawamu masuk di dalam situasi yang baru dengan sukses gilang gemilang. Karena Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan akan kasih tuntunan. 2024, saya pun butuh tuntunan Tuhan. Saudara banyak baca firman. Banyak baca Alkitab. Bukan cuma karena itu rutinitas. Bukan cuma karena itu adalah disiplin rohani yang harusnya dilakukan oleh orang Kristen. No. Lakukan itu karena engkau membutuhkannya. Sekali lagi, tetap baca firman, tetap saat teduh karena engkau memerlukannya. Di sana Tuhan akan bicara. Tuhan akan tuntun Anda dan saya. Di sana Tuhan akan bawa engkau dalam petunjuk-petunjuknya. Dia akan bawa engkau untuk ambil keputusan-keputusan. Dia akan bawa engkau untuk keluar sebagai pemenang. Tapi dengerin, perhatikan, lakukan semuanya. Saudara kasih Tuhan, para imam melakukan dengan persis. Saya gambarkan keadaannya. Hari itu, Sungai Yordan lagi banjir. Keadaannya gak nyaman untuk nyebrang. Kalau orang normal akan berpikir, mesti bangun perahu nih. Mesti cari kapal. Atau gini, tunggu aja deh sampai kurang deras lagi. Sampai airnya agak reda. Ya. Tapi hari itu Tuhan bilang tidak pakai tunggu-tunggu. Hari itu Tuhan bilang, angkat tabut jalan. Gak ditanya, para imam bisa berenang gak? Nah, ada pertanyaan gitu. Gak ditanya, saudara kasih Tuhan. Ya, berani mati gak? Gak ada pertanyaan begitu, saudara kasih Tuhan. Cuma dibilang begini, angkat tabut jalan. Yang lain ikutin. Wow. Kita kagum sama Yosua, kita kagum sama Musa. Tapi hari ini kita juga harus kagum sama para imamnya orang Israel hari itu. Ya, ternyata iman mereka juga luar biasa. Mereka gendong itu tabut perjanjian dan kemudian mereka berjalan. Di depan mereka pas di pinggir sungai itu air lagi deras, saudara. Ya, dan kemudian disuruh jalan, maju ke depan. Dengan iman mereka jalan masuk. Dan waktu, nanti Anda baca sendiri lanjutannya ya. Kalau Anda mau lihat pesan-pesan Tuhan di masa-masa transisi, itu banyak sekali pesan-pesan dari Yosua 1 ada, Yosua 2 ada, Yosua 3 aja ada ya. Saudara dikasih Tuhan, itu 3 pasal tentang proses transisi ini. Tapi yang Tuhan kasih di hati saya untuk share hari ini adalah Yosua 3 ya, 3 sampai 6 aja ya. Tapi waktu para imam itu injak itu air berhenti. Dan kemudian sebagian langsung kering. Saudara dikasih Tuhan, mereka jalan di tengah bagian yang kering. Airnya berhenti, sudah dikasih Tuhan. Luar biasa kejadiannya. Dan itu mencengangkan, mujizat terjadi. Israel yang lain nyebrang, para imam tetap di tengah sungai. Sampai semuanya nyebrang, baru para imam jalan. Bawa tabutnya kembali ke pinggir yang seberang. Saudara dikasih Tuhan, lakukan persis seperti yang Tuhan suruh. Bukan hanya pesannya saudara, tapi juga bicara soal timingnya. Ya, kadang saya lihat ada orang katanya udah dapat pesan dari Tuhan, tapi gak jalan-jalan. Entah apa yang ditunggu, pesan Tuhan ditunda-tunda. Nanti begitu Anda sudah jalan, Anda bingung kenapa gak terjadi apa-apa ya. Karena Anda tidak jalan di timingnya Tuhan. Ada kairos,
waktu Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat, percaya sama waktu Tuhan. Waktu Tuhan sudah suruh jalan, jalan. Engkau akan lihat campur tangan Tuhan. Presisi semuanya, indah semuanya. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, siap lakukan firman Tuhan? Siap masuk 2024 lebih lagi? Akan ada campur tangan Tuhan yang setia, yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara kasih Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi lagi lagu yang tadi sekali lagi ya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama. Bapa, kami percaya sama Tuhan. Tuhan tuntun kami untuk berjalan. Dan di depan kami sedang terjadi banyak perubahan. Ada pilpres, ada pilkada, ada perubahan keuangan, musim, ada gejolak keuangan mungkin, ada perubahan keluarga, kesehatan, banyak hal. Tapi kami percaya Tuhan yang sama yang menuntun kami keluar dari 2023. Tuhan yang sama yang memimpin kami di 2024. Yang akan membawa kami semua bukan cuma jadi pemenang, tapi jadi terang. Biar setiap kami bersinar dan memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Biar kami hidup di dalamnya memperhatikan semua yang harus kami hadapi. Melihat, menjaga jarak supaya bisa memperhatikan jalan yang harus kami jalani. Menguduskan diri karena Tuhan akan lakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah kami. Dan juga melakukan presisi apa yang Tuhan perintahkan. Tolong kami, jelas kami mau Tuhan, kami mau jadi pelaku firman. Tapi dengan kekuatan kami gak sanggup. Sebabnya nanti kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi kami semua, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bicara kepada anak-anak-Mu supaya kami bisa diberkati dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Ambil waktu sebentar untuk minta ampun kalau diingatkan Tuhan akan kesalahan. Ampuni juga semua orang yang menyakiti supaya kita semua bisa dibenarkan. Karena Matius 6 bilang siapa yang mengampuni dia akan diampuni. Kita butuh dibenarkan oleh anugerah Tuhan supaya Anda dan saya melakukan perjamuan kudus dan dapat berkat. Hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Mari ambil sama-sama, persiapkan diri kita berdoa sebentar. Tuhan bicaralah kepada kami. Kalau ada kesalahan yang harus kami bereskan, ingatkanlah supaya kami bisa minta ampun sama Tuhan. Oh rabaya shikararabataka baya sekararaba. Mari masing-masing dengan Tuhan, masing-masing dengan Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan. Oh rabaya shakaranamataka baralabaralabaralaba. Shikararabaralabaralabaralaba. Ampuni kami semua. Kuduskan kami juga mengampuni semua menyakiti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan kalau kami membereskan semua di hadapan Tuhan, Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari siapkan anggur dan rotinya. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum. Dalam Terima kasih Yesusku. Mari sama-sama kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. angkat syukur buat Biarkan dia. roh Tuhan bekerja di tempat ini saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk angkat tangan sama-sama. Tuhan curahkan roh-Mu ya Tuhan lebih lagi. Limpah-limpahkan berkat anugerah-Mu. Kuatkan yang lemah. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan keluarga demi keluarga. Pribadi lepas pribadi. Untuk terus berjalan dalam pimpinan Tuhan sepanjang 2024 ini. Pegang tangan mereka semua. Bangun keintiman mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu semuanya
boleh bangkit dan jadi teranglah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semuanya ya Tuhan, biar terus jadi pelaku firman, memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama, buka hati. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Roh Kudus akan memimpin engkau dan firman Tuhan akan menjaga engkau. Melangkah terus bersama dengan Tuhan. Dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam semua hal dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat favor, engkau akan melihat perkenanan, mujizat, campur tangan Tuhan dalam seluruh langkahmu. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus. Juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.